Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, Prodi Ekonomi semester 5. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi terdiri dari kata politik dan ekonomi. Mulanya berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Politikos yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari bahasa polis yang berarti kota. Dalam kamus liter sebagaimana yang dikutip HAM, politik adalah ilmu yang memerintah atau mengatur sebuah negara. Nah, sedangkan menurut An-Nabhani, politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme yang mengatur urusan manusia. Dapat kita simpulkan bahwa politik ekonomi Islam adalah pengaturan kebijakan atau strategi ekonomi berdasarkan hukum Islam atau syara yang digunakan untuk memecahkan mekanisme pengaturan urusan manusia. Nah, kemudian apa sih fungsi dari politik ekonomi Islam? Fungsi yang pertama yaitu merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Fungsi yang kedua yaitu sistem ekonomi Islam memainkan peran penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang produktif dan jauh dari kata penyelewengan. Kemudian mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir yaitu mengelola persoalan publik atau masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan dalam segala aspek, termasuk tentang negara dan politik. Nah, selanjutnya ada implementasi politik ekonomi Islam menurut Al-Quran dan hadis dalam teori ekonomi. Nah, dalam Islam, kebijakan fiskal hanyalah salah satu mekanisme untuk menciptakan distribusi ekonomi yang adil. Karenanya, kebijakan fiskal tidak berfungsi dengan baik apabila tidak didukung dengan mekanisme lainnya. Mekanisme ini yang diatur melalui syariat Islam, seperti mekanisme kepemimpinan, mekanisme pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan, maupun mekanisme kebijakan ekonomi negara. Dengan kata lain, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh atau kafah, tanpa dipilih-pilih atau parsial, agar dengan sempurna mengatur distribusi ekonomi yang adil. Nah, politik ekonomi Islam yang mendasari kebijakan fiskal Islam adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu secara menyeluruh dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, menurut Al-Maliki, kebutuhan pokok ini yang diisyaratkan oleh Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, sedangkan kebutuhan kedua yaitu kebutuhan sekunder seperti keamanan, kebutuhan kesehatan, maupun kebutuhan pendidikan. Nah, dari politik ekonomi ini dapat dijabarkan arah kebijakan fiskal Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara Islam menempatkan masalah kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu, bukan kemiskinan yang menimpa negara. Nah, yang kedua, agama Islam menempatkan masalah kemiskinan sebagai masalah ekonomi yang kursal dan mendesak untuk dipecahkan. Yang ketiga yaitu kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan secara langsung diarahkan kepada individu, yakni setiap warga negara yang masuk kategori miskin.
Kemudian yang keempat yaitu kebijakan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok ditunjukkan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa maupun status sosial. Hanya saja, intervensi negara melalui kebijakan fiskal berupa jaminan pemenuhan akan sandang, papan, dan pangan khusus ditunjukkan untuk warga negara yang miskin, yang kepala keluarga dan ahli warisnya tidak mampu lagi memberikan nafkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Sedangkan warga negara yang mampu tidak mendapatkan subsidi negara. Selanjutnya, intervensi negara dalam pengadaan jaminan pelayanan seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan secara cuma-cuma ditunjukkan kepada seluruh warga negara tanpa memandang apakah warga negara tersebut dari golongan yang kaya atau tidak. Artinya, dalam kategori ini, subsidi diberikan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu negara memahami bahwa warga negara berhak untuk mendapatkan kekayaan dan meningkatkan kekayaan yang dimilikinya, asalkan diperoleh dengan jalan yang dibenarkan syara. Intervensi ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi warga masyarakat setempat. Yang keenam yaitu intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal adalah kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi ini harus dituntunkan atau dijabarkan ke dalam level ekonomi mikro yang bersentuhan langsung dengan aktivitas real ekonomi masyarakat setempat. Kemudian yang ketujuh yaitu negara harus mampu menjalankan politik pemerintahan dan politik industri yang sesuai dengan tuntutan syara untuk mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya yang kedelapan, wajib mengadakan fasilitas umum dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan yaitu pejabat dan aparatur negara termasuk negara ahli yang dikontrakkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat supaya kewenangan yang mereka miliki tidak disimpangkan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi dalam tatanan ekonomi, tetapi juga untuk pertahanan dan keamanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.